Kurikulum vitae saudara. Ya, pemirsa, inilah suasana ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang telah dimulai. Nampak majelis hakim meminta identitas dan juga CV dari Saudara ahli Nathanael yang dihadirkan Elnadus pada hari ini, yaitu ahli psikologi forensik UI, Nathanael Elnadus Jakarta 5 Yohanes. Desember tahun 81, alamat Jalan Pelangi Ungu 1, Sidang ini Pegangsaan 2, merupakan Kelapa Gading, sidang Jakarta dengan Utara. terdakwa Ricky Rizal Agama dengan Kristen, agenda pemeriksaan pekerjaan ahli dosen. meringankan Betul, yang ya? dihadirkan oleh pihak terdakwa Saudara, maupun juga kuasa hukum. Dalam hal ini Minta sebagai ikuti dosen jalannya apa sidang keahlian dengan agenda saudara? pemeriksaan ahli dengan terdakwa Ricky Rizal hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Dibuka, ya? Selatan. Saya saat ini adalah dosen tetap di Fakultas Psikologi UI, Yang Mulia. Psikologi UI. Ya. Oke, saudara sebagai keahlian saudara? Ya. Saya di bidang psikologi forensik, Yang Mulia. Psikologi forensik. Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal dengan terdakwa? Saya tidak kenal sebagai sebelumnya. Ya. Tidak ada hubungan keluarga juga. Tidak ada hubungan. Baik, silakan berdiri dulu diambil sumpahnya. Saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan, soal-soal yang dikemukakan sesuai dengan saya, keahlian saya, pengetahuan saya, dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, penasihat hukum, kami berikan waktu pertama untuk bertanya. Saya berikan waktu 1 jam cukup? Cukup? Mungkin lebih sedikit, lebih kurang. Oke, silakan. Baik, silakan. Pak Ketua Majelis, kepada saudara ahli, sebagai seorang ahli psikologi forensik, dapatkah saudara menjelaskan pendidikan apa saja yang saudara ahli ikutin sehingga bisa disebut saudara sebagai seorang ahli psikologi forensik? Baik, terima kasih Bapak Penasihat Hukum. Jadi saya menempuh pendidikan S1 Psikologi, saya menamatkan pendidikan S1 Psikologi, lalu dilanjutkan dengan pendidikan S2, Magister Profesi Psikologi Klinis dari baik S1 dan S2 saya dari Universitas Indonesia. Lalu kemudian saya menempuh pendidikan S2 yang kedua, yaitu di Belanda di bidang Psikologi Hukum dari Master University. Dan saat ini saya sedang dalam tahap akhir untuk finalisasi pendidikan doktor saya S3 di bidang psikologi forensik juga dari Maastricht University di Belanda. Yang mulia. Kalau boleh tahu, pada saat sekarang saudara di Belanda ambil doktor, itu Tolong didekatkan mic-nya penasihat hukum. kalau boleh tahu, pada saat saudara melanjutkan S3 sekarang di Belanda, Universitas apa? Di Maastricht University. Maastricht. Ya. Itu apa disertasi saudara dan kapan saudara akan diuji? Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya dalam rangka pendidikan S3 saya rencananya akan mengalami sidang promosi pada bulan Maret kurang lebih 2 tahun ini. Lalu kemudian topik saya adalah mengenai aspek psikologi hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual terhadap anak. Selama ini, apakah saksi sudah pernah menjadi ahli yang diminta oleh baik penyidik di tingkat penyidikan maupun di tingkat tampil di pengadilan? Kalau bisa coba saksi jelaskan dalam perkara-perkara apa saja. Baik, terima kasih Bapak. Saya sudah pernah diundang baik oleh pihak kepolisian maupun dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai ahli. Dalam kasus-kasus seperti apa? Yang pertama dalam kasus-kasus pidana seperti kekerasan seksual terhadap anak, KDRT, pembunuhan, lalu kemudian juga kasus perdata seperti berkaitan dengan perceraian atau konflik kuasa asuh. Saya pernah memiliki pengalaman sebagai ahli dalam persidangan.
Kalau dalam kasus pembunuhan, dalam kasus siapa, Mas? Ya. Kasus siapa misalnya yang salah satunya misalnya. Oh, artinya bukan satu ya? Sudah pernah beberapa kali Ya, kasus pembunuhan? beberapa kali. Artinya misalnya saya ingat yang muncul di ingatan saya berkaitan dengan kasus di Cikesik misalnya. Di situ ada suatu peristiwa yang mengakibatkan ada kematian sehingga kemudian tersangkanya atau terdakwanya dianggap ya ada seseorang yang kemudian dinyatakan sebagai seorang terdakwa. Baik, saya lanjutkan. Coba saudara Ali jelaskan apakah yang dimaksud sebenarnya psikologi forensik itu? Apa sih pengertiannya supaya kita paham apa yang dimaksud dengan psikologi forensik itu? Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya pikir saya perlu menjelaskan dulu dengan apa itu psikologi. Jadi psikologi ini adalah suatu ilmu, bidang ilmu yang memfokuskan atau membahas mengenai tingkah laku manusia dan proses-proses mental yang mendasarinya. Itu yang pertama. Sehingga kemudian ketika kita tempelkan terminologi forensik, psikologi forensik, maka kemudian didefinisikan sebagai salah satu bidang di mana psikologi sebagai ilmu diterapkan dalam konteks upaya penegakan hukum. Kurang lebih secara umum seperti itu, Bapak. Jadi dari apa yang sudah sampaikan bahwa ilmu forensik, psikologi forensik ini berhubungan dengan masalah hukum. Ya. Kemudian apa maksud dan tujuan terhadap misalnya penyidik memohon bantuan psikologi forensik terhadap ahli dalam memeriksa suatu perkara? Baik, terima kasih Yang Mulia. Ketika kami dari kalangan psikologi diminta untuk terlibat dalam suatu upaya penegakan hukum, tentunya tujuannya adalah kami memberikan masukan terhadap persidangan atau terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Masukannya tentunya berdasarkan ekspertise kami, yaitu sebagai kalangan psikologi masukan yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologis yang berkaitan dengan peristiwa, perkara yang dimaksud maupun juga individu-individu yang terlibat di dalamnya. Artinya baik sebagai saksi, sebagai korban atau maupun juga sebagai tersangka atau terdakwa atau orang yang dianggap sebagai pelaku. Nah, dalam kontribusi kami tentunya kami berdasarkan kepada prinsip ilmiah, itu yang pertama. Artinya apa? Kami berdasarkan pada teori-teori yang relevan dengan kasus yang sedang diperkarakan. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan metode yang berbasis bukti, yang berdasarkan hasil riset dan juga temuan-temuan hasil riset yang terkait. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang saya pikir perlu dijelaskan juga adalah bahwa dalam kerja kami tentunya ini adalah kerja keilmuan yang profesional. Artinya kami imparsial dan kami kemudian melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan atau memberikan keterangan berbasis kepada data, informasi, teori-teori yang relevan dan juga kami bergerak dalam koridor etika sebagai profesi. Tadi saudara menyebut teori-teori. Teori-teori apa saja yang ada dalam psikologi ini, Pak? Psikologi forensik maksudnya. Ya. Baik, ketika kita bicara teori memang ini adalah suatu seperangkat asumsi yang berbasis dari hasil riset mengenai, karena kami psikologi tentunya mengenai tingkah laku individu dan individu itu sendiri, Pak. Nah, teori umum yang kemudian kami pakai, kami menggunakan teori-teori psikologi. Ada begitu banyak teori-teori dalam psikologi, tapi dapat dikategorisasikan sebagai ada katakanlah paradigma, ada paradigma besar dalam psikologi. Misalnya yang pertama adalah paradigma psikologi forensik yang kami lakukan. Pemeriksaan psikologi forensik bisa dikatakan adalah pemeriksaan psikologi yang kemudian multi metode, multi tools, multi source. Sehingga kemudian kami bekerja dalam tim, ada pembagian tugas di dalamnya, ada agenda atau rencana pemeriksaan yang dilakukan, kira-kira seperti itu. Ada waktu itu timnya ada berapa semua di bawah Ibu? Waduh, saya lupa persisnya, tapi seingat saya ada kurang lebih 9 sampai 10 orang. Terus tugas ahli pada saat itu ditugaskan oleh Ibu, apakah hanya
mewawancarai saudara Riki atau ada juga mewawancarai sumber lain? Ya, tadi saya jelaskan bahwa ini multi tools multi method. Pemeriksaan psikologi forensik ini bisa dikatakan ibaratnya meja, Pak. Ada beberapa kaki. Kaki yang pertama tentunya dari pemeriksaan langsung kami, misalnya berupa wawancara terhadap pihak-pihak yang dia perhadapkan pada kami. Yang kedua, kami juga mengumpulkan data yang sifatnya kolateral. Artinya dari narasumber lain berkaitan dengan peristiwa maupun orang-orang yang diperhadapkan. Lalu berikutnya kami juga mengadministrasikan beberapa tes psikologis. Nah, berikutnya juga kami bisa dikatakan melakukan riset terkait dengan kasus ini. Riset yang dimaksud apa? Tentunya kami melakukan literatur review, kami membaca jurnal, teori, artikel yang terkait dengan kasus yang dimaksud. Ya. Nah, baik. Di halaman 17 laporan dari Bu Reni ini, di sini kami akan melihat ada profil tentang Riki Rizal. Kami sebagai penasihat hukum pengen meminta pendapat ahli apa yang dimaksud dengan keterangan ini. Satu, di sini pertama ya mungkin masalah taraf kecerdasan rata-rata kami tidak perlu meminta itu, mungkin umum sudah mengetahui. Di sini ada beberapa. Satu, apa pendapat ahli atas profil Riki Rizal yang menyatakan di halaman 17 ini mampu mengaktualisasikan potensi intelektualnya secara logis dan rasional. Dapatkah ahli menjelaskan ini apa? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang ini adalah suatu interpretasi dari metode pemeriksaan yang kami lakukan, artinya dari data-data yang kami peroleh dengan metode yang kami lakukan, yaitu pertama kami mengadministrasikan tes. Jadi ada tes psikologi standar, misalnya salah satunya adalah tes kecerdasan yang bernama tes kecerdasan Wechsler. Dari situ kemudian ditemukan hasil yang tadi berkaitan dengan taraf intelektual yang bersangkutan. Lalu termasuk juga di dalamnya adalah potensi intelektual. Kita bicara potensi berarti adalah bicara mengenai bagaimana suatu resource atau sumber daya yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, tes ini pun juga tentunya hanya salah satu tools, salah satu alat bantu saja. Jadi tes psikologi adalah merupakan salah satu tools alat bantu yang kemudian perlu juga untuk di cross check seperti itu. Bagaimana kita meng cross checknya? Kita juga cek dari tes-tes lain yang kemudian kita lakukan. Apakah ada kesesuaian atau tidak? Kami juga cross check dengan melakukan wawancara terhadap yang bersangkutan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan berkaitan juga dengan analisis yang bersangkutan, dan kita juga melakukan wawancara misalnya terhadap sumber yang lain, terhadap pihak-pihak yang lain, tidak hanya kepada yang bersangkutan mengenai yang bersangkutan tentunya. Nah, itu juga yang kami lakukan, sehingga kemudian kami menampilkan suatu simpulan bahwa dia memiliki potensi intelektual yang diaktualkan, itu artinya digunakan, diterapkan, yang dipakai dalam kehidupannya sehari-hari, kurang lebih seperti itu. Secara umum demikian, Bapak. Baik, di sini juga ada beberapa yang menurut saya mungkin tidak perlu saya pertanyakan. Di antaranya perlu cuma disampaikan. Di antaranya mempunyai konsep diri yang baik. Saudara mengatakan ada kalimat itu. Kemudian menampilkan diri apa adanya di lingkungan. Kemudian mungkin di sini yang perlu saya pertanyakan 4 ke bawah ini. Pertama, minat sosial tinggi didukung dengan keterampilan sosial yang memadai. Apa yang berdasarkan fakta yang saudara periksa? Ya, jadi secara umum tadi sudah dijelaskan bahwa sifat ini berdasarkan dari hasil tes, hasil wawancara kami. Tesnya pun tidak hanya satu tes, tapi dari beberapa tes yang lain. Minat sosial ini bicara tentang bagaimana individu tersebut memiliki suatu, katakanlah untuk lebih mudah dipahami, kepedulian atau kemudian sikap yang positif terhadap misalnya suatu interaksi dengan orang lain. Bagaimana kepedulian atau kemudian mampu berempati misalnya terhadap adanya suatu, katakanlah penderitaan atau kesulitan yang lain dan sebagainya. Dan hal ini kemudian kami temukan ada indikator-indikator yang muncul pada saudara Riki Rizal ini. Dan kemudian ketika kita dikaitkan dengan keterampilan sosial ini adalah seperangkat
bisa dikatakan suatu tindakan-tindakan yang kemudian diperlukan untuk kita dapat berelasi di lingkungan secara positif. Seperti itu. Bagaimana misalnya salah satu keterampilan sosial berkomunikasi, komunikasi yang baik dan dapat dipahami, itu adalah salah satu keterampilan sosial. Contoh keterampilan sosial lainnya adalah bagaimana kemudian bisa memahami perasaan orang lain, itu adalah satu keterampilan sosial. Nah, kemudian ada beberapa lagi, mungkin ada yang akan saya gabungkan. Salah satunya menyangkut mempunyai kepatuhan yang tinggi. Itu satu. Kemudian peka terhadap emosi diri, namun memiliki regulasi emosi yang baik. Apa yang dimaksud ini, Mas? Ya, baik. Kepatuhan ini bicara tentang bagaimana ketika seseorang dihadapkan pada situasi berkaitan atau ketika yang bersangkutan berhadapan dengan figur otoritas atau figur atau pihak yang berada dalam power yang lebih dibanding yang bersangkutan, dalam suatu yang memiliki lebih kekuasaan. Nah, ini kepatuhan ini artinya adalah bagaimana kemudian kecenderungan seseorang untuk misalnya mengikuti apa yang diminta oleh pihak yang lebih punya otoritas. Nah, seperti itu Bapak Penasihat Hukum. Nah, berkaitan dengan emosi diri, kepekaan terhadap emosi diri ini juga menggambarkan tentang bagaimana awareness atau kesadaran diri individu bahwa misalnya saya saat ini merasa takut, saya saat ini merasa sedih, saya saat ini merasa tertekan, termasuk juga emosi yang positif. Jadi kalau kita bicara emosi tidak hanya emosi yang sifatnya negatif, tapi juga emosi positif. Oke, saya sadar betul bahwa saya saat ini sedang berada dalam perasaan saya bangga atau bahagia. Dan ketika kita bicara regulasi, tentunya kita mengenali apa yang kita alami di dalam. Nah, regulasi bagaimana kemudian kita mengekspresikannya atau menampilkannya. Katakanlah misalnya saya memiliki rasa kemarahan di dalam, tetapi kemudian saya bisa atur kelola sehingga saya tidak mengekspresikannya secara meledak-meledak atau sehingga kemudian katakanlah mengganggu atau menyebabkan dampak yang negatif pada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana kemampuan meregulasi emosi seseorang. Nah, kemudian yang terakhir, tidak ditemukan indikator potensi agresivitas. Baik, terima kasih Bapak Penasihat Hukum. Saya pikir tentang potensi agresivitas ini, yang pasti kami memahami bahwa pada setiap individu memiliki atau dapat saja menampilkan tingkah laku agresif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, salah satu kegiatan pemeriksaan psikologi forensik yang kami lakukan, kami sebut dengan risk assessment atau assessment resiko. Nah, kami mencoba untuk melihat dan juga terutama memprediksi seberapa besar kemungkinan seseorang berpotensi misalnya akan melakukan suatu tindakan agresivitas, kekerasan ke depannya, kayak seperti itu. Nah, dalam upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan wawancara terstruktur, kami melakukan tes untuk kemudian melihat apakah ada faktor-faktor resiko yang meningkatkan peluang bahwa yang bersangkutan akan mudah menampilkan agresivitas atau kekerasan dalam interaksinya sehari-hari. Seperti itu. Misalnya salah satu contohnya adalah kita katakan bahwa dia memiliki ada potensi untuk agresivitas ketika misalnya dia dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Atau dia tumbuh, berkembang dan hidup dalam konteks di mana kekerasan itu dianggap sebagai suatu cara yang bisa diterima dalam bertingkah laku. Nah, ini ketika hal-hal tersebut mengenai fakta yang Bapak sampaikan ini didasari oleh keterangan yang disampaikan oleh saudara Ricky tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, katakan seperti itu. Dan tadi juga Bapak sudah kemukakan memang betul bahwa saya terlibat dalam tim asosiasi psikologi forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini, dan saya juga melakukan wawancara terhadap
yang bersangkutan mengenai peristiwa yang terjadi dan informasi yang diberikan, keterangan diberikan kurang lebih seperti yang Bapak kemukakan. Nah, artinya di sini kita lihat ada keterangan yang berbasis memori. Nah, ketika kita bicara keterangan berbasis memori, kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi di masa lalu. Keterangan ini dihimpun atau diperoleh beberapa waktu setelahnya. Sehingga yang mau saya katakan pertama kali adalah kita juga perlu mengevaluasi keterangan yang disampaikan oleh seseorang berkaitan peristiwa di masa lalu. Ini secara umum dalam berbagai peristiwa hukum juga memang demikian. Nah, sehingga kemudian kita menguji apakah kemudian keterangan yang disampaikan ini suatu keterangan yang reliable atau tidak. Yang pertama adalah kita cek bagaimana teknik atau metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan tersebut. Ketika kami mendapati bahwa suatu teknik atau metode wawancara yang digunakan adalah metode atau teknik yang tidak berbasis bukti, artinya berbasis riset bahwa ini efektif, maka kemudian bisa dikatakan kualitas dari keterangannya adalah kualitas keterangan yang rendah. Nah, yang kami lakukan dalam pemeriksaan psikologi forensik, kami menerapkan teknik-teknik wawancara yang memang berbasis riset sebelumnya dianggap ini efektif untuk kemudian kita memahami apa yang terjadi di masa lalu. Karena kita tahu bahwa memang betul bahwa terdapat potensi distorsi terhadap apa yang dialami, yang kemudian tersimpan di memori dan kemudian diungkapkan kembali. Nah, atas dasar itulah kemudian ketika kemudian kami mendapati bahwa yang kami lakukan menggunakan metode teknik yang tepat, sehingga kami berpikir, kami bisa dikatakan menyimpulkan bahwa keterangan hal tersebut yang disampaikan adalah suatu keterangan yang patut kemudian diduga, artinya patut diterima seperti itu, artinya keterangan yang berkualitas. Nah, itu yang pertama. Lalu kita masuk kepada yang kedua berkaitan dengan detail-detail informasi yang disampaikan. Memang betul dari keterangan yang disampaikan oleh Ricky secara langsung kepada saya sebagai anggota tim pemeriksa, saya pikir saudara Ricky dia paham betul bahwa beliau secara usia dan kepangkatan adalah bisa dikatakan senior di antara perangkat yang lain yang ada di tim pimpinan mereka di Magelang tersebut. Nah, secara spesifik dalam situasi yang ada pemanggilan dan situasi malam hari yang tadi digambarkan, memang kemudian saya melihat bahwa ini situasi yang ambigu. Kenapa saya katakan ambigu? Bahwa menurut keterangan Ricky hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika ini belum pernah terjadi sebelumnya, maka kemudian ambigu ini menyebabkan yang bersangkutan atau para pihak yang ada di situ kemudian kebingungan nih apa yang harus diambil, bagaimana harus bertindak, apa yang harus dilakukan. Nah, karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, dalam situasi ambigu tersebut, Ricky seperti yang tadi Bapak Saudara Ricky seperti tadi kondisi psikologis yang digambarkan, saya pikir yang bersangkutan kemudian melakukan suatu inisiatif tindakan untuk mungkin bahasa kerennya mitigasi resiko, Pak. Artinya mengurangi suatu kemungkinan ada masalah serius yang lebih lanjut. Dalam hal ini kita melihat bahwa ketika diawali bahwa ada suatu informasi yang diperoleh oleh yang bersangkutan, ada kondisi tidak biasa karena ini kan diawali dari telepon dari ibu ya. Nah, ini kan suatu situasi kondisi yang tidak biasa yang kemudian tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah yang bersangkutan berespons sehingga kemudian ketika dalam situasi spesifik tersebut saya pikir karena didukung oleh potensi psikologi, artinya profil psikologisnya saudara Ricky, maka yang bersangkutan mengambil beberapa langkah atau karena yang bersangkutan ketika sampai juga dia sudah melihat ada situasi yang tidak biasa. Kok ada semacam saya bisa katakan konflik antara ada dua pihak ya, antara saudara J, saudara K, artinya Bapak Kuat, lalu kemudian dia melihat ada emosi negatif di situ. Yang ini ada ART yang kemudian dalam kondisi emosi negatif, ada ibu dalam kondisi yang juga negatif seperti itu. Jadi saya melihat ini suatu putusan yang diambil dalam situasi ambigu yang kemudian
karena yang bersangkutan juga yang memahami bahwa sebagai senior atau sebagai orang yang bisa dikatakan pemimpin dalam tanda petik di antara perangkat tersebut, maka dia harus mengambil suatu tindakan tertentu. Seperti Baik, itu, Pak. selanjutnya fakta ini, saudara, masuk kepada kejadian. Jadi pada tanggal 8, saudara Ricky, Ibu PC, sama Joshua, Rizal, dan segala beberapa ajudan itu kembali dari Magelang ke Jakarta. Berangkat jam 10 sampai diperkirakan setengah 4 atau jam 4 sampai Jakarta. Jam 4 kurang. Saudara Ali sampai di Jakarta di rumah Saguling. Dan kebiasaan kalau pulang dari luar kota itu dilakukan kelompok keluarga Sambo ini melakukan PCR. Tetapi karena saudara Ricky tanggung jawabnya sebenarnya dia bertugas di Magelang dengan kuat, dia tidak melakukan itu. Cuma dia karena dia yang bawa mobil aja gitu. Jadi setelah tidak berapa lama sampai di Saguling itu, dia dipanggil oleh Pak Sambo melalui katanya HP supaya datang menghadap ke lantai 3 di rumah Saguling. Di situ saudara Ferdi Sambo menyampaikan, kamu tahu nggak ada kejadian di Magelang? Karena pertanyaan yang seperti itu, Ricky menyatakan, karena dilihat muka marah, saya tidak tahu Pak. Karena yang dia tahu kan hanya pertengkaran yang tidak dijelaskan apa. Jawab selanjutnya oleh Ferdi Sambo, bahwa ibu sudah dilecehkan oleh saudara Joshua. Dalam kondisi katanya menangis, marah. Kemudian dia minta saudara Ricky, kalau saya panggil Joshua, kalau dia melawan, untuk saya klarifikasi, berani nggak kamu backup, kemudian berani nggak kamu tembak Joshua? Jawaban dari Ricky Rizal adalah, saya tidak berani Pak atau Dan, karena mental saya tidak kuat. Kemudian dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi saudara ini yang apakah berbagai macam cara psikologi perasaan, dia diperintahkan atau diminta memanggil saudara Eliezer. Dia ucapan dari Ferdi Sambo, tolong panggil saudara Richard. Dan Sambo tidak menyatakan tolong panggil saudara Richard untuk dilakukan penembakan atau apalah, atau perencanaan lain, tidak disampaikan. Dengan kondisi yang perasaan seperti itu, turunlah saudara Ricky menghampiri saudara Richard. Padahal kondisi di bawah semua ajudan, ada Romer, ada Daden, ada yang lain. Tetapi kenapa kok saudara Ricky tidak ada kemampuan untuk menyampaikan rame-rame itu? Dia hanya berbisik atau menyampaikan kepada Richard, Richard, kamu dipanggil Bapak. Ada apa Bang? Nggak tahu saya. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, saudara Eliezer sudah dipanggil ke atas, dan saudara Ricky hanya nunggu juga di bawah, tanpa ada pembicaraan apa-apa dengan yang lain. Mungkin karena bingung dan kondisi itu. Saudara Ricky tidak mengetahui apa isi pembicaraan Sambo dengan Eliezer di atas. Tahu-tahu 20 menit atau 25 menit kemudian, pada saat Ricky Rizal dengan teman-teman melihat ada sinyal dari Daden, saudara Daden, untuk dengan Ibu Sambo mau ke rumah dinas untuk isolasi. Karena pengetahuan perasaan dia mau isolasi, dia yang membawa mobil saudara Ricky. Jadi belum ada pembicaraan, belum ada apa yang dia ketahui lebih lanjut. Tahu-tahu dia sudah naik bersama-sama, termasuk juga Joshua, termasuk juga Eliezer, Ibu PC, dan Romer, bukan? Richard. Naiklah satu mobil yang jaraknya cuma mungkin 2 menit, 3 menit sampai. Sampai di sana Ricky Rizal parkir mobil. Kemudian nggak berapa lama duduk di garasi carport. Saudara Joshua di halaman.
di taman. Nggak berapa lama tahu-tahu saudara, waktu turun memang Eliezer dan Kuat dilihat naik ke atas. Itu kemudian Kuat memanggil Ricky. Om ya panggilnya Om, Ricky dan Joshua dipanggil. Kemudian kalau tidak salah ada Romer mendengar juga, Romer, kata Romer, dipanggil Bapak. Nah, jadi tidak hanya Kuat yang menyampaikan itu. Akhirnya Ricky juga manggil Joshua. Ya udah, karena dipanggil itu mungkin di pikiran, kan katanya mungkin klarifikasi atau apa. Itu dalam pikiran Ricky Rizal. Makanya dia berjalan, tapi dia yang terakhir. Karena yang pertama yang masuk duluan, pertama Kuat tapi didului oleh Joshua. Kemudian Kuat, saudara Ricky yang terakhir karena dia pakai sepatu, buka sepatu. Pada saat dia masuk, kondisinya Saudara penasihat hukum, saudara menerangkan itu semua. Langsung saja pertanyaannya. Kalau diminta untuk saksi ini untuk menilai berdasarkan keahlian. Saya maksudnya begini, kan kita menyampaikan fakta, minta pendapat. Iya. Sedikit lagi Mas, sedikit lagi. Ya, tapi kalau saudara begini terus kan jadi ahlinya, jadi kan pendapatnya ahli apa, gitu ya, aja sampaikan. Sedikit lagi Mas. Silakan. Sedikit lagi Majelis. Pada saat itu udah ada kejadian, langsung kejadian yang didengar oleh saudara Ricky adalah Sambo menyatakan jongkok. Kemudian mungkin Eliezer mungkin ada lagi yang dia dengar, atau Kuat bagaimana, itu perbedaan yang dia terima. Dan terjadilah, dia lihat saudara Ricky melihat Eliezer menembak beberapa kali. Kemudian ada jeda, dia mendengar dari HT, apakah dari Romer atau siapa, dia dalam kondisi goncang berbalik arah keluar ke dapur melihat, tetapi karena tidak ditemukan Romer, dia balik lagi ke dalam. Dia tidak melihat Sambo menembak, tapi pada saat itu dia hanya melihat Sambo. Dalam kondisi ini saya mau bertanya kepada ahli, kan banyak yang saya sampaikan itu. Pertama, kira-kira dari segi psikologis, apa yang menyebabkan saudara Ricky dalam kondisi seperti itu tidak berani menyampaikan apa yang dia pernah dengar dari Sambo kepada Ricky itu, kepada Eliezer maksudnya, atau kepada nyampaikan kepada Joshua. Suasana batin apa yang kira-kira dia tidak berani menyampaikan, atau tidak sampailah apa pendapat ahli itu. Baik, terima kasih Bapak penasihat hukum. Saya pikir memang saya setuju dengan Bapak Hakim Ketua bahwa terlalu banyak fakta yang Bapak sampaikan dalam sekaligus gitu ya. Sehingga Nanti kita saya juga artinya berpikir lebih baik, mohon izin jika kemudian satu persatu. Karena artinya memang betul secara umum saya katakan bahwa memahami suatu tingkah laku ini, tingkah laku yang kompleks, yang kemudian memahami tingkah laku kompleks tidak bisa hanya kita berdasarkan kepada satu faktor saja. Artinya misalnya kepribadian saja. Kepribadian tidak cukup untuk menjelaskan mengapa seseorang bertindak atau bertingkah laku tertentu. Nah, seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa apa yang Bapak mau fokuskan tingkah laku yang mana terlebih dahulu? Kenapa dia tidak berani menyampaikan apa yang dia diterima dari Sambo? Ya. Apa karena ada kekhawatiran, ketakutan atau apa? Atau mungkin membahayakan dirinya juga? Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan juga keterangan yang diberikan oleh saudara Ricky kepada saya ketika saya melakukan kepada saya dan tim ketika kami melakukan pemeriksaan psikologi forensik mengenai tema-tema yang Bapak sebutkan ini juga sesuatu yang diutarakan oleh yang bersangkutan. Nah tadi kami sebagai psikolog membedah atau menganalisis, memahami suatu tingkah laku ini, kita harus melihat dari ada begitu banyak faktor yang melatar belakangi seseorang bertingkah laku tertentu. Nah, secara umum ada seorang teoritikus yaitu namanya Albert Bandura, dia mengemukakan bahwa tingkah laku individu ini ada faktor yang saling mempengaruhi, ada faktor interaksi antara tiga hal ya, yang dia mengemukakan dengan triadic reciprocal causation. Jadi triadic karena ada tiga hal, reciprocal ini saling timbal balik mempengaruhi satu sama lain, yaitu yang pertama adalah faktor behavior itu, jadi tingkah laku itu. Lalu yang kedua adalah faktor person, faktor individu yang bersangkutan.
Yang ketiga adalah faktor environment, faktor konteksnya, lingkungannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan B yang tadi Bapak ingin saya analisis adalah tingkah laku yang bersangkutan saudara Ricky untuk tidak memberitahu gitu ya kepada rekan kerjanya tentang apa percakapannya gitu ya yang diperoleh dari pimpinannya Pak Sambo. Nah, yang pertama saya pikir saya akan mulai dulu, jadi itu faktor B-nya, saya akan mulai dari faktor lingkungannya atau environment-nya. Saya pikir kita perlu memahami atau melihat tentang bagaimana relasi antara pimpinan dan atasan. Bahwa mereka semuanya ini ada dalam suatu konteks yang saya katakan high power distance. Jadi ada jarak kekuasaan yang tinggi antara pimpinan yang saya pikir semua perangkatnya ini menyadari betul, tahu betul bahwa pimpinannya ini adalah suatu jenderal bintang 2, salah satu pimpinan tinggi di kepolisian, sedangkan mereka ini dari segi kepangkatan, kalau saya tidak salah saudara Ricky di Bribka ya, jadi artinya ada banyak level jenjang yang kemudian di antara mereka. Nah, kalau kita melihat konteks tadi lingkungan organisasi atau kemudian situasi relasi unit sebagai unit analisisnya, maka kemudian dengan jelas kita melihat bahwa relasi mereka ada dalam satu konteks yang high power distance yang pertama. Lalu kemudian yang berikutnya adalah dalam konteks high power distance tersebut para anggota yang ada di dalamnya terutama yang lebih rendah ada suatu katakanlah sosialisasi ya dan kemudian terus dihidupkan, dijalankan bahwa seorang anggota atau seorang anak buah mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang diinstruksikan oleh atasan yang pertama. Lalu kemudian saya pikir juga dalam suatu unit kerja yang cukup intens yang selama ini terbangun ada semacam suatu pemahaman bahwa masing-masing punya tugasnya masing-masing. Dan kemudian yang kemudian bisa dikatakan menjadi suatu ya norma yang kemudian hidup di dalam lingkungan unit kerja tersebut adalah ya tadi ya masing-masing punya fokus tugasnya dan kemudian ya tidak perlu mencampuri urusan satu sama lain. Itu salah satu hal yang saya pikir patut kemudian kita diduga juga hal itu berlaku dalam lingkungan kerja tersebut. Nah, seperti itu. Lalu kemudian saya pikir konteks relasi ini pun juga yang khas yang kami temukan dari hasil menurut saudara Ricky ini juga beliau ini dan juga teman-temannya memang ada tema yang konsisten. Mereka mempersepsikan bahwa atasan ini sangat baik, sangat positif memperlakukan mereka ini sebagai keluarga. Jadi artinya di satu sisi dia adalah atasan, pimpinan yang dihormati disegani, tetapi juga ditambah ada kualitas yang sangat positif sebagai pimpinan yang memperlakukan kami ini sebagai keluarga gitu Pak kira-kira. Nah, itu faktor environment-nya, lingkungannya. Lalu faktor person-nya. Nah, bagaimana kemudian kita lihat saudara Ricky, disitulah salah satunya adalah faktor kepribadian yang kemudian mempengaruhi. Tapi tidak hanya kepribadian juga, tapi bagaimana kemudian pola pikir yang bersangkutan, pemikiran yang berkembang, interpretasi terhadap situasi itu juga mempengaruhi tindakannya. Nah, kalau berkaitan dengan saya pikir yang menarik yang dari sejak awal ada informasi menurut keterangan Ricky, ada informasi yang disampaikan oleh pimpinannya tadi yang dipersepsikan dengan persepsinya itu adalah bahwa yang pertama ada suatu peristiwa negatif yang terjadi, ya. Ada kondisi yang negatif dialami oleh istrinya dan kemudian sebagai orang yang ada di lokasi pada waktu-waktu yang dekat dengan peristiwa tersebut, maka kemudian yang berdasar Ricky Rizal memahami bahwa ya patutlah bahwa dirinya ditanyakan apa yang terjadi. Lalu yang bersangkutan menyampaikan beberapa informasi mengenai apa yang dilihatnya, misalnya bahwa dia lihat ada semacam konflik antara Bapak Kuat dengan saudara Joshua, seperti itu disampaikan. Lalu kemudian diberikan informasi, jadi menurut keterangan Ricky diberikan informasi bahwa ibu dilecehkan oleh saudara Joshua, nah, seperti itu.
dia sendiri tidak melihat secara langsung tentang hal tersebut, tapi dia melihat rentetan peristiwa yang terjadi dekat-dekat hal tersebut. Nah, sehingga kemudian pada saat itu tadi ada beberapa interpretasi. Saya pikir interpretasi yang pertama adalah yang kami peroleh, yang bersangkutan menginterpretasikan bahwa pimpinannya dalam kondisi emosi yang negatif, terutama dalam kondisi emosi yang marah. Dalam kondisi kemarahan, yang bersangkutan tentunya menyadari betul bahwa ini pimpinan saya sedang marah, sehingga bisa saja ada sesuatu konsekuensi negatif yang akan dia peroleh seperti itu. Lalu yang kedua berkaitan dengan permintaan, apakah yang bersangkutan kemudian untuk melakukan sesuatu, misalnya yang dari keterangan beliau permintaannya adalah menembak. Nah, hal ini yang bersangkutan dengan tegas mengatakan izin, saya tidak sanggup, saya tidak kuat mental. Nah, hal ini juga didukung oleh profil psikologis yang bersangkutan tadi, bahwa dia mampu memiliki suatu kondisi psikologis untuk berani mengatakan tidak, padahal kepada pimpinan yang posisinya jauh lebih tinggi. Ditambah lagi permintaan ini pun juga bisa saya katakan di luar kompetensi dia, jadi di luar repertoar tingkah laku yang bisa dia lakukan. Memang betul bahwa saudara Ricky ini dari wawancara saya peroleh juga dari yang bersangkutan langsung, memang dia anggota kepolisian. Tetapi setelah lulus SPN, yang bersangkutan bertugas di bagian lantas, terutama secara spesifik fungsinya regiden. Jadi saya mungkin memahami sebagai bahasa sehari-hari, tugasnya dia administrasi. Jadi bukan sesuatu yang dalam kesehariannya, bahkan dari pelatihan atau keseharian dia punya skill untuk menggunakan senjata, sehingga yang bersangkutan bisa untuk kemudian menolaknya. Kira-kira sampai situ dulu ya Pak ya? Ya. Mungkin. Baik, saya lanjutkan sedikit. Bahwa pada saat Ricky ditanya juga oleh penyidik, kenapa kok tidak sampaikan, paling tidak ada sesuatu hal yang mungkin banyak yang bisa berbuat. Dia bilang, telah memeriksa terdakwa Ricky Rizal di tahap kepolisian ya. Oke, dalam hal pemeriksaan ahli terhadap terdakwa Ricky Rizal, apakah ahli menemukan indikasi risiko terhadap pribadi Ricky Rizal bahwa yang bersangkutan ada potensi untuk melakukan pembunuhan tingkat agresivitas yang tinggi atau melakukan perbuatan jahat atau tercela lainnya? Bagaimana menurut asesmen ahli? Ya. Itu adalah salah satu tujuan dari dalam pemeriksaan psikologi forensik, risk assessment, asesmen risiko. Nah, tadi saya pikir saya perlu menjelaskan awali dengan siapapun, setiap orang punya potensi untuk melakukan tingkah laku agresif. Siapapun bisa saja melakukan tingkah laku agresif. Tapi kemudian kita melihat seberapa banyak faktor-faktor resiko yang bisa dikatakan meningkatkan kerentanan yang bersangkutan untuk dia melakukan tingkah laku agresif, kriminal dan sebagainya, kekerasan. Lalu ada juga faktor-faktor yang melindungi yang bersangkutan. Nah, kami melakukan wawancara yang mendalam terhadap saudara Ricky. Kami coba untuk memahami bagaimana yang bersangkutan dibesarkan, bagaimana yang bersangkutan tumbuh kembang sebagai individu, bagaimana pengalaman hidupnya yang relevan dan bermakna, sehingga dalam kondisi atau konteks pada saat pemeriksaan kami menemukan tidak ada faktor resiko yang kemudian secara signifikan mempengaruhi atau menyebabkan yang bersangkutan dengan mudah untuk melakukan suatu tingkah laku agresif atau tingkah laku kekerasan. Misalnya apa? Dalam konteks pemeriksaan, yang bersangkutan memiliki relasi yang positif dengan keluarganya. Yang bersangkutan adalah ayah dari 3 anak yang kemudian masih bisa dikatakan usianya masih usia sekolah, bahkan usia balita. Yang bersangkutan masih punya relasi yang positif dengan istrinya, dengan keluarga, dengan ibunya. Nah, ini yang kami secara dalam psikologi mengatakan sebagai satu faktor protektif yang melindungi yang bersangkutan. Lalu yang kemudian juga faktor yang lain adalah yang bersangkutan tidak, menurut keterangan bersangkutan,
tidak memperoleh exposure atau tidak dididik dalam tidak memiliki pengalaman cukup sebagai korban kekerasan ketika masa kecil. Artinya dia tidak kemudian mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, tidak dalam lingkungan yang kemudian juga mengadopsi nilai-nilai kekerasan, yang bersangkutan juga berkiprah cukup baik dalam lingkungan sosialnya. Jadi dari hal-hal tersebut ya, saya tidak cukup menemukan adanya suatu faktor resiko yang meningkatkan kerentanan yang bersangkutan sebagai seorang yang agresif atau pelaku kekerasan. Tidak cukup indikasi resiko ya. Baik. Mungkin satu lagi majelis izin. Ya, satu ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli tadi dalam keterangan awal menjelaskan tentang teori-teori paradigma, di mana salah satu pengambilan keputusan seseorang itu dipengaruhi oleh banyak hal. Di antaranya adalah memori masa lalu dan pendidikan ataupun ilmu-ilmu yang diajarkan kepada dia. Nah, terkait dengan hal itu, apakah itu berpengaruh dengan pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak biasa yang dilakukan oleh seseorang? Ya. Baik, terima kasih. Ketika kita bicara pengambilan keputusan, ketika seseorang dalam kondisi emosi yang negatif yang sangat intens, maka kemudian kemampuan yang bersangkutan untuk mengambil keputusan secara rasional itu akan lebih menurun gitu Mas. Itu secara umumnya. Namun ketika kemudian kaitannya dengan memori ini adalah berkaitan dengan bagaimana seseorang misalnya dalam kaitannya dengan memberikan keterangan tentang apa yang terjadi. Gitu ya. Memang yang disampaikan sebenarnya kan berbasis memori. Ya, basis memori. Tapi memori ini juga memang bisa dikatakan rentan error, rentan mengalami distorsi. Seperti. Nah, dalam pengambilan keputusan, ketika kemudian suasana emosi sudah lebih relatif teratasi, maka pada individu dia bisa kemudian mempertimbangkan banyak hal. Dia bisa melihat apa sebab akibat, apa konsekuensi positif, konsekuensi negatif, pro kontra dan sebagainya. Baik. Seperti itu. Ya. Dalam profil yang, maaf, sebelumnya saudara saksi sudah pernah melakukan wawancara kan tadi dibilang dengan saudara Ricky. Berapa kali saudara melakukan wawancara? 3 kali. 3 kali. Oke, berarti informasi yang didapatkan sudah cukup banyak terkait dengan profil dari saudara Ricky. Ya. Dalam keterangan dari BAP Ibu Rani dijelaskan mengenai mampu mengaktualisasikan potensi intelektual secara logis dan rasional. Berarti sebenarnya walaupun menurun kapasitasnya, ketika seseorang sudah memiliki pendidikan terkait dengan pengamanan, lalu juga memiliki memori-memori masa lalu gitu kan, dengan tingkat agresivitas yang kurang seperti saudara Ricky ini, apakah suatu keputusan yang logis ketika dia mengambil sesuatu seperti pengamanan senjata itu berdasarkan naluri instingnya dia? Atau apakah itu memang harus dengan perintah? Ya, artinya ini peristiwa yang berbeda lagi. Artinya ini peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa yang ada di Magelang. Ya. Pada saat itu, artinya saya pikir dia kondisi emosinya relatif stabil. Ya. Dalam kondisi relatif stabil, maka kemudian dia mampu mempertimbangkan, menganalisis situasi konteks yang dihadapi saat itu. Ya. Dalam situasi konteks yang dihadapi saat itu, memang yang bersangkutan juga mengemukakan bahwa dia melihat atau merasakan adanya suatu potensi ketegangan, katakanlah ini bahasa saya ya, potensi ketegangan antara perangkat yang ada di situ, gitu ya, antara saudara Joshua dan saudara Kuat, gitu ya, sehingga kemudian yang dilakukan adalah langkah antisipatif untuk kemudian mencegah munculnya dampak negatif lebih lanjut. Seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Artinya dalam hal ini di situ adalah ya pengambilan keputusan yang cukup rasional. Oke, baik, cukup rasional ya. Maksudnya itu memang datang dari diri sendiri tanpa harus diberitahu orang pun itu bisa dilaksanakan gitu ya. Cukup ya. Satu lagi yang mulia, terkait dengan high power distance tadi. Apakah dalam kondisi high power distance yang ingin kita gali sekarang, apakah sebenarnya itu sudah memberikan batasan seseorang untuk merahasiakan terkait dengan informasi-informasi yang didapatkannya dia kepada orang lain? Apakah ada pengaruh dari tadi seperti yang dibilang ada menjadi tidak logis, ketakutan, dan sehubungan dengan pengambilan keputusan mengingat bahwa ini adalah masalah aib, apakah itu bisa juga membuat seseorang untuk cenderung tidak ingin membicarakan hal tersebut kepada orang lain? Gitu.
Ya, baik, artinya dalam konteks high power distance tentunya memang bisa dikatakan ini kita dari perspektif bawahan ya, sebagai perspektif bawahan ada hal-hal yang memang sudah diatur sebelumnya. Bisa dikatakan mungkin sudah dirumuskan, didiskusikan, disepakati, mungkin ada jadi SOP atau kalau begini maka seperti ini dan sebagainya, ada prosedur-prosedur yang sudah dibahas secara lebih eksplisit. Tetapi juga banyak saya pikir situasi-situasi yang kemudian tidak ada semacam suatu acuan untuk misalnya bertindak sebelumnya, ya kan seperti itu. Nah, sehingga kemudian ada ya mungkin bisa dikatakan semacam sesuatu yang berjalan ya misalnya saling backup misalnya begitu kan, itu kan salah satu istilahnya, atau kemudian kalau yang satu nggak bisa oke yang satu ya dalam tanda petik otomatis lah gitu ya, otomatis melakukan suatu langkah misalnya seperti itu. Kalau saya melihat demikian. Baik, cukup Yang Mulia. Cukup ya. Silakan penuntut umum, waktu saudara 20 menit. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami awali dulu dari pertanyaan mungkin nanti ditambahkan oleh rekan kami. Saudara ahli, kehadiran ahli di sini tentu saja untuk membantu kami yang di ruang sidang ini untuk menemukan kebenaran material ya. Jadi supaya tidak terbatas, tidak mengambang apa yang kami tanyakan, untuk psikologi forensik, apakah disiplin ilmu yang saudara ahli pegang sekarang dan ini tentunya disiplin ilmu yang sudah matang, apakah psikologi forensik dapat memverifikasi atau mengetahui suatu fakta kejadian benar terjadi atau tidak, atau hanya menjelaskan gejala-gejala terhadap perilaku yang terlibat dalam peristiwa itu? Baik, terima kasih Bapak Jaksa Penuntut Umum. Jadi yang pertama artinya sebagai ahli, saya pikir ahli apapun termasuk ahli psikologi forensik, kita tidak memegang ground truth. Jadi simpulan atau apa yang kami kontribusikan, kami tidak mampu untuk mengatakan bahwa ini betul-betul terjadi atau ini artinya tidak terjadi seperti begitu. itu. Tapi kami kemudian memberikan semacam suatu bisa dikatakan petunjuk informasi-informasi yang kita peroleh. Baik, jadi hanya terbatas pada gejala-gejala perilaku tadi ya yang dapat dijelaskan oleh ahli. Nah, kemudian tadi ahli juga sempat menerangkan bahwa ahli termasuk dalam tim yang melakukan asesmen terhadap saudara Ricky Rizal. Baik, perlu kami tanyakan dulu sebelum kami lanjut, apakah hadiran ahli di ruang sidang saat ini mewakili tim yang melakukan asesmen tersebut atau hanya mewakili diri pribadi ahli sendiri? Baik, saya hadir di sini, ada juga saya memiliki surat tugas dari Asosiasi Psikologi Forensik. Betul. Begitu ya. Artinya apa yang sudah diterangkan oleh ahli psikologi forensik sebelumnya di ruangan ini, ahli benarkan semua atau ada yang berbeda yang kesimpulan yang ahli dapatkan? Artinya simpulan tersebut karena ini kesimpulan tim, ya, betul. bukan person per person, maka kemudian kita lihat sebagai simpulan tim gitu Pak. Berarti dibenarkan semua ya? Ya, artinya saya ada dalam tim itu, maka kemudian itu juga menjadi kesimpulan kami. Baik. Ada yang menarik tadi dari salah satu kesimpulan yang ahli sampaikan, yaitu keterangan yang disampaikan oleh terdakwa Ricky Rizal pada saat asesmen tersebut dilaksanakan termasuk dalam kategori yang patut diterima atau berkualitas. Nah, pertanyaan saya pertama adalah, apakah kategori ini dalam disiplin ilmu psikologi forensik itu ekivalen dengan keterangan yang benar-benar terjadi atau hanya dari segi kualitasnya saja? Bagaimana menjelaskan? Ya, yang pasti yang kami fokuskan adalah keterangan. Jadi keterangan spesifik yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua, ya saya pikir kita bisa mengatakan bahwa kualitas dari keterangan tersebut bagaimana. Apakah kualitas itu, kesimpulan berkualitas itu ditarik dari adanya kesamaan keterangan dengan subjek-subjek lain yang ahli periksa pada saat itu? Ya. Yang pertama adalah kita mengatakan keterangan ini lebih berkualitas ketika kita memahami metode atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan keterangan tersebut. Artinya ketika kemudian metode teknik yang tadi saya katakan berbasis bukti atau kemudian ya sesuatu metode teknik yang proper atau yang tepat, maka kemudian keterangan diperoleh keterangan yang lebih berkualitas. Apakah teknik yang barusan ahli sebutkan itu dapat menilai keterangan diberikan seorang subjek yang diakses pada saat itu benar dikatakan atau mengandung kebohongan? Bisa tidak teknik itu digunakan untuk membedakan suatu keterangan itu bohong atau tidak bohong? Ya, jadi artinya itu pertama dari teknik tersebut, lalu kemudian kita tadi juga mendapatkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang lain
yang kemudian kita evaluasi Bapak penasihat hukum. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ketika Bapak mengatakan tentang berbohong atau tidak, nah memang perlu saya tegaskan bahwa menyimpulkan bahwa seseorang ini berbohong atau tidak ini tidaklah mudah, tidaklah mudah. Yang pasti adalah kemudian kita ketahui misalnya ketika seorang memberikan keterangan dia ada katakanlah 5 item. Iya. Lalu kemudian kita kesulitannya adalah kemudian kapan batasannya kita katakan bahwa seseorang ini, apalagi kita seringkali berbohong atau tidak ini kan Pak Jaksa dikaitkan dengan seseorang individu secara general gitu lah. Apakah kemudian dia mengatakan 1 dari 4 keterangan yang tidak sesuai dengan peristiwa, kita katakan bahwa individu ini berbohong atau bagaimana gitu ya. Sehingga kemudian ini sesuatu hal yang memang kompleks, dan riset-riset psikologi forensik, psikologi hukum saat ini posisinya lebih kemudian yang lebih kuat, artinya kemudian kita mendasari pada keterangan verbal dibanding dari yang non verbalnya misalnya. Ahli, mohon maaf saya potong dulu. Jadi kesimpulannya pada saat ahli menyimpulkan keterangan Ricky Rizal ini berkualitas, apakah juga dibarengi dengan penilaian kebenarannya bohong atau tidak? Pada saat itu asesmen dilakukan. Tadi Bapak Jaksa bahwa saya fokus kepada bagaimana kualitas keterangannya. Sehingga karena kami tugasnya adalah menghimpun informasi yang harapannya bisa berkontribusi pada upaya penegakan hukum, maka kami memastikan kami menggunakan metode atau teknik yang tepat. Tapi ketika kemudian secara person dia berbohong atau tidak dan sebagainya, itu kompleks sekali Bapak. Kompleks sekali memang. Kemudian apakah kualitas atau ingin mendapat pengakuan lah dari orang tersebut. Apakah ada itu motivasi seseorang berbuat kejahatan? Ya, baik Bapak Jaksa, memang kalau kita bicara motivasi, ada begitu banyak motivasi yang mungkin terjadi. Dan ini kita melihat artinya lebih kepada apa misalnya manfaat atau reward yang kemudian diperoleh oleh yang bersangkutan. Nah itu artinya bisa berbagai macam. Bisa berbagai macam. Kemudian apakah juga salah satu motivasi berbuat kejahatan adalah adanya kompetisi antara seseorang dengan objek kejahatan. Kompetisi dalam artian mungkin dalam karir atau dalam mendapat pengakuan dari orang lain. Apakah ada begitu motivasi untuk berbuat kejahatan? Berkaitan dengan kompetisi, jadi artinya memang kalau kita lihat secara umum pada kondisi psikologis pelaku kejahatan ada tema psikologis tertentu yang melatar belakang tingkah lakunya, gitu Pak ya. Melatar belakang tingkah lakunya itu di berbagai kasus ini memang muncul, gitu kan. Misalnya kemudian karena ada dendam, ada kemudian kemarahan tertentu, gitu ya. Baik. Seperti itu. Kalau bicara kompetisi artinya ya bisa saja, tapi saya pikir ini bukan jadi motivasi utama. Begitu, baik. Dilanjutkan teman saya yang mulia. Masih 5 menit, silakan. Ya, izin yang mulia. Saudara ahli, saya awal dulu ya. Tadi saudara menyatakan disertasinya tentang kekerasan seksual terhadap anak. Betul. Nah, apakah ada perbedaan pada saat saudara meneliti kekerasan seksual terhadap anak sama kekerasan seksual secara umum? Dan apa kaitannya dengan pemeriksaan saudara terhadap Ricky Rizal? Ya, baik, terima kasih Bapak Jaksa. Memang tadi ketika ditanya apa tema disertasi saya, memang betul bahwa tema disertasi saya adalah mengenai tentang kekerasan seksual pada anak. Dan ketika kita berbicara tentang pertanyaan Bapak Jaksa dengan kekerasan seksual pada umumnya, tentunya ada kesamaan, ada juga perbedaannya Pak. Dan apa kaitannya dengan kegiatan ini? Saya pikir secara tema spesifik tentu jauh kaitannya. Tetapi dari perspektif forensiknya, artinya bagaimana kemudian ketika kami bertugas untuk memahami suatu peristiwa, saya pikir perspektif forensik yang sama itu juga kita gunakan dalam berbagai kasus. Oke, pada saat saudara melakukan wawancara terhadap Ricky Rizal, tadi kan Anda menyatakan 3 kali melakukan wawancara. Yang mau saya tanyakan, apakah itu cukup untuk menggali kebenaran informasi atau kebohongan dari informasi itu?
Kalau saya sandingkan dengan pengalaman empiris saya, misalkan melakukan pemeriksaan terhadap ahli-ahli psikolog forensik, itu biasanya mungkin ada butuh 6 kali, 12 kali, apalagi yang terhadap anak bisa 24 kali. Nah ini hanya 3 kali, saudara sudah bisa mengetahui secara utuh apa sebenarnya keterangan Ricky. Itu bagaimana? Apa landasan berpikir dan kebenarannya? Baik, terima kasih Bapak Jaksa bahwa memang betul secara hari pertemuan kami dalam pemeriksaan 3 kali. Pertama selama kurang lebih 1,5 jam, pemeriksaan kedua saya pikir kurang lebih 4-5 jam, dan pemeriksaan ketiga sampai kurang lebih 3-4 jam, yang mulia, Bapak Jaksa. Nah, memang ketika kita bicara kemudian cukup atau tidak, tentunya jika ada waktu lebih lagi, tentunya kita akan dapat data yang lebih lagi. Tetapi sejauh dari pemeriksaan kami lakukan dalam konteks ini, artinya karena kami melakukan pemeriksaan kan dengan agenda Bapak Jaksa. Artinya ada kami merencanakan melakukan wawancara terstruktur, kami punya semacam panduannya, kami mau mengadreskan tes seperti ini, kami juga ada rencananya. Dan dalam agenda kami ini, waktu yang dilakukan sudah bisa, artinya sudah agenda kami bisa terjadi, bisa terlaksana. Memangnya apa tujuan yang hendak saudara capai pada saat Anda melakukan pemeriksaan itu? Ya. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah yang pertama, kami ingin tahu profil psikologis yang bersangkutan. Yang kedua yang juga penting adalah ingin mendapatkan keterangan informasi yang bisa menjadikan suatu petunjuk tentang apa yang terjadi. Karena kami sadar betul bahwa kami sebagai ahli, kami tidak tahu apa-apa. Sehingga kemudian kami datang dengan pikiran yang terbuka, kosong untuk memahami tentunya dari perspektifnya. Dan kami sadar betul bahwa memang betul bisa tadi dia berbicara berbasis memori, namun memori sangat rentan error, itu Pak Jaksa. Oke, petunjuk untuk mengetahui apa yang benar terjadi. Ya. Tadi Anda juga mengatakan bahwa tidak mungkin ahli psikolog forensik itu mengetahui ground truth. Ya. 100% itu tidak mungkin mengetahui kebenarannya. Nah, saya ingin mendalami bahwa tadi juga Anda menyatakan kalau berbasis memori itu juga harus diuji. Cara pengujian saudara seperti apa, dan pada saat Anda melakukan pengujian, apakah ada probabilitas lain yang sebenarnya ada, tapi itu mungkin kadarnya lebih rendah? Betul. Ya, bisa dijelaskan? Ya. Baik, terima kasih Bapak Jaksa. Memang salah satu tadi saya katakan perspektif forensik adalah kami bekerja sejak awal dengan minimal ada 2 skenario. Jadi kita tidak sifatnya konfirmatori atau kemudian kita punya suatu dugaan tertentu yang kita cari-cari yang mendukung apa yang dugaan kita yang kita lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami pastikan metode teknik yang kami gunakan untuk mendapatkan keterangan berbasis memori itu adalah metode dan teknik yang tepat. Yang kedua. Lalu yang ketiga, kami juga membandingkan dengan data informasi yang lain yang kami peroleh dari sumber yang lain. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah dari beberapa hasil riset empirik mengenai bagaimana kita membedakan keterangan yang berbasis pengalaman real dan mana keterangan yang tidak berbasis pengalaman real atau mungkin bisa dikatakan fantasi lah, imajinasi dan sebagainya. Ada juga beberapa hasil riset yang berkontribusi sehingga kami pakai itu. Misalnya salah satu indikator adalah indikator verifiability. Jadi ketika suatu detail informasi yang disampaikan adalah detail informasi yang bisa diverifikasi dan banyak detail informasi bisa diverifikasi, maka kemudian kualitas dari keterangan itu lebih naik gitu, yang Bapak Jaksa. Sama seperti kami melakukan misalnya, saya pikir ini bisa disandingkan seperti riset kualitatif. Kami melakukan konten analisa dari berbagai keterangan atau data yang kami peroleh. Terkait dengan masih ada? Ada 2 lagi mungkin yang mulia. Oke, boleh. 2. Tadi terkait dengan penelitian yang saudara lakukan ya. Pada saat saudara melakukan penelitian terhadap Ricky Rizal, ini secara umum saya pernah membaca adanya kalau pemeriksaan terhadap kasus-kasus melakukan dengan metode psikologi forensik itu ada coaching the witness. Jadi ada teknik-teknik yang dilakukan kontranya yang memang melatih seseorang untuk mengelabui psikolog-psikolog. Dan itu mungkin teknik di jurnal-jurnal di Scopus banyak ya itu tentang itu. Nah, bisa dijelaskan? Ya, memang betul Bapak Jaksa bahwa ini juga salah satu hal yang artinya kemudian radar ini kami naikkan gitu ya dalam pemeriksaan sejauh mana kemudian kita melihat bahwa ada kemungkinan yang bersangkutan menyampaikan keterangan ini karena coaching
kira-kira seperti itu. Dilatih maksudnya. Dilatih atau kemudian ada semacam suatu ya mungkin skenario lah katakanlah kita pakai. Nah yang pada Bapak Saudara Riki ini juga menarik. Artinya kami bertemu dengan yang bersangkutan dalam bisa dikatakan dua babak yang berbeda kira-kira begitu. Nah memang kemudian tadi kami juga pakai indikator yang tadi keterangan misalnya verifikasi atau kemudian kekayaan dari detail gitu ya. Kepada babak pertama misalnya ketika ditanya pada saat tanggal 7 ada apa misalnya oh ya tidak ada apa-apa, oh ya hanya bakso saja bisa begitu ya. Atau mungkin bisa karena waktunya terbatas. Ya. Ada probabilitas nggak bahwa ada dilatih atau di coach Riki Rizal dan juga beberapa saksi-saksi lainnya untuk menyampaikan keterangan yang seragam? Iya. Ada probabilitasnya nggak? Jawaban singkat probabilitas ada, tapi kemudian kita cek juga kan, artinya ketika seseorang berikan keterangan berdasarkan skenario-nya dan sebagainya, tentu kan kita melakukan misalnya pertanyaan probing, kita menggali. Ketika kemudian yang disampaikan tidak berbasis pada apa yang dialami, ketika kita gali, ketika kita coba untuk kita kembangkan dan sebagainya, maka kemudian yang bersangkutan tidak perform, gitulah kira-kira. Tapi seperti tidak menutup kemungkinan itu pastinya kan, karena ini selalu ada. Artinya itu yang kemudian kami juga evaluasi. Kemudian sekarang tadi saudara menyatakan keterangan Riki Rizal itu patut diduga berkualitas, ya kan? Ada gradasinya tidak untuk menilai bahwa ini tingkatannya apa sih? Kalau kami kan ini salah, ini benar, ini setengah benar, ini salah. Nah, masuk dalam kategori apa nih patut diduga berkualitas? Apakah ada lagi kualitas di atas itu atau di bawah itu? Ya, memang saya terima kasih Pak Jaksa, saya paham ini pertanyaan ini memang untuk kami kalangan psikologi sulit untuk menjawabnya secara pasti seperti itu. Karena memang kemudian tadi kalau kita ini kan data dari apa yang berbasis pengalaman ini bisa dikatakan muncul mungkin 100 kalimat ya. Dan di dalamnya ada kualitas-kualitasnya. Nah, ketika mungkin kita coba mengkuantifikasi ada berapa detail informasi, katakanlah ada 100 detail informasi. Lalu kemudian cut off-nya atau batasannya di mana? Ketika tadi seseorang ngomong 40 dari 60 atau 80 dari 100 seperti itu. Nah, ini sesuatu hal yang juga tidak mudah dan memang ada upaya misalnya untuk riset dilakukan untuk melihat kredibilitas dari keterangan berbasis yang verbal gitu ya. Atau mungkin bahasa simpelnya ada kalimat lain nggak yang bisa saudara ahli kemukakan untuk menilai bahwa keterangan ini 100% benar atau ini sangat berkualitas. Kalau ini kan patut diduga berkualitas. Ada keterangan lain nggak atau bahasa lain nggak yang bisa saudara kemukakan untuk kategori di atas itu? Iya. Kalau tidak ada katakan tidak. Iya, tidak ada Pak. Memang psikologi artinya kita tidak sulit. Ini bahasa umum 100% ya. Bukan 100% maksudnya. Bahasa yang nilainya lebih tinggi dibanding artinya patut diduga. Ya artinya keterangan disampaikan mengenai. Nah, keterangan apa nih? Kan kita harus spesifik. Keterangan tentang adanya suatu peristiwa bla yang spesifik itu. Ini untuk berkualitas atau tidak gitu lagi. Untuk yang tadi saudara menyatakan bahwa keterangan RR patut diduga berkualitas itu untuk keterangan apa? Ya. Keterangan tadi yang dan apakah sebenarnya itu bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi sangat patut diduga berkualitas misalkan seperti sangat berkualitas gitu. Ya artinya bisa saja artinya ketika kemudian yang bersangkutan mampu misalnya merekam dan mengutarakan kembali menit per menit misal seperti apa yang sebenarnya terjadi. Artinya ada beberapa hal yang memang tidak bisa disampaikan atau tidak dikeluarkan oleh Riki Rizal sampai saudara menyimpulkan patut diduga. Padahal apabila ada yang lebih dikeluarkan itu bisa menjadi sangat seperti itu ya. Saya pikir ini disebabkan oleh memang memori dari individu ini kemudian kita mengandalkannya tapi tidak bisa seperfect itu gitu Pak. Karena kemudian memori ini kan rentan ada kontaminasi, ada error dan sebagainya. Jadi memang tidak akan bisa seperfect itu. Seseorang tidak bisa menjelaskan detik per detik, menit per menit atau menit per menit tentang apa sih urutan yang terjadi pertamanya begini dan sebagainya. Tetapi misalnya ada tema-tema atau yang kemudian bisa diungkapkan kembali gitu ya. Nah, ini memang berkaitan dengan bagaimana kerjanya memori Bapak Jaksa. Oke. Masih boleh? Cukup ya? Sudah. Waktunya udah cukup. Ya, udah. Oh iya, baik. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal.
Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Aditya Nugroho. Pemirsa, dalam sidang pembunuhan berencana Yosua Huta Barat pagi tadi, kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf menghadirkan saksi meringankan, yaitu ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan. Saksi ahli ini menjelaskan apa yang harus dibuktikan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang didakwa pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Saudara Riki yang sempat setelah kejadian goncang dia berbalik karena ada bunyi HT. HT ini ternyata menurut Romer dia tidak meng-HT, cuma berteriak. Tadi terekam ke HT-nya si Riki. Seolah-olah si Anu mau masuk ke dalam si Romer. Padahal ternyata Romer pun salah pengertian. Dia kalau dilihat dari CCTV dia malah lari keluar. Dia kira penembakan itu di arah lain. Sehingga karena si Riki berbalik tidak melihat Romer, dia masuk ke dalam lagi. Oleh karena itulah makanya pada saat itu dia hanya melihat tembakan skenario. Tapi kalau kita hubungkan dengan lie detector, pertanyaan lie detector salah satunya kan adalah menyatakan apakah dia jujur pada saat melihat Sambo apa tidak menembak. Dalam hasil kesimpulan lie detector atau poligraf itu menyatakan dia jujur. Oleh karena itu ya kita kembali sekarang yang kita menyampaikan itulah faktanya. Apakah kita dalam kondisi peradilan pidana ini memaksakan seseorang, silahkan jadi tersangka, silahkan jadi terdakwa, tapi tentu kita analisa fakta-fakta hukumnya. Kami pun Rabu besok akan menampilkan 2 ahli pidana. 2 ahli pidana untuk terakhir kalinya kita akan menyampaikan itu. Akhirnya ya tentu kita berharap bahwa posisi saudara Rizal, kita harap adalah seorang saksi yang mengetahui dan melihat dan tidak dapat berbuat, tapi bukan sesuatu kejahatan. Karena kalau yang dimaksud kejahatan, perbuatan dia melakukan turut serta, itu harus diikuti dengan niat. Dengan niat dan perbuatan juga. Setelah dia menyatakan menolak, walaupun dengan cara halus, saya nggak kuat Pak, saya nggak berani mental saya. Itu kan sudah penolakan bagi soal. Yang kedua, dengan tidak penolakan apakah ada niat? Pasti tidak ada. Nah, kalau yang dimaksud dalam Undang-Undang 340 mau 30, dia harus punya niat. Dia harus memperlihatkan sikap dia. Dia harus setuju, dia ikut menyetujui membunuh Joshua. Itu baru dia dapat dinyatakan sebagai pelaku. Sementara dia tidak. Ada nggak dia misalnya dia megangin si Joshua, ditembak atau dipukul? Enggak. Ya hanya kesalahannya kalau toh salah dia manggil tidak nyampein. Tapi hukumnya apa? Tidak masuk dalam unsur-unsur. Kalau unsur-unsur itu niat, sengaja dia menyetujui, kemudian dia ikut melakukan apa yang dia bantu misalnya. Itu pun membantu aja tidak ada dalam dakwaan. Yang didakwakan adalah bersama-sama, turut serta 55. Jadi kami berharap juga kejaksaan juga di sini sebagai kami himbau sebagai penegak hukum dan penegak keadilan. Kalau misalnya hasil dalam kesimpulan akhir kalau tidak kuat ditemukan fakta Rizal pelaku, ya mohon kami minta saudara penuntut umum juga bila perlu punya kewajiban moral menuntut bebas terhadap saudara Ricky Rizal. Kalau memang kesimpulan akhirnya kita sepakat seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada yang lain. Cukup ya. Ini Pak, kemarin kan Sambo memperlihatkan 35 bukti itu Pak. Ada komentar Pak dari... Ya pemirsa, tadi adalah keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum Ricky Rizal, yaitu Erman Umar, yang akan menghadirkan 2 ahli pidana. Pengacara ingin membuktikan bahwa Ricky Rizal ini tidak memiliki 2 unsur dalam kasus pembunuhan berencana, yaitu niat dan perbuatan. Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.